dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang transportasi, dan bidang pendidikan. Perkembangan teknologi komunikasi mencakup evolusi alat dan sistem atau perangkat keras yang digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi untuk mengatasi kendala dari segi ekonomi, politik, dan sosial. Perkembangan teknologi komunikasi telah banyak mengalami perubahan dan inovasi karena kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi di masa sekarang tidak hanya media cetak dan media elektronik, tapi juga ada media digital dan jaring sosial. Pada masa prasejarah, manusia berkomunikasi menggunakan tulisan dinding batu dan bahasa isyarat. Lalu pada masa sejarah, dimulai dari masa 3000 sebelum Masehi, untuk pertama kali tulisan ditemukan oleh bangsa Sumeria dari piktograf sebagai huruf. Lalu yang kedua, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif sebagai bahasa dan juga simbol. Lalu yang ketiga, kertas ditemukan dari serat papirus sehingga dapat menjadi media menulis atau media informasi yang lebih kuat dan juga fleksibel. Dan yang terakhir, pada 105 Masehi, bangsa Cina menemukan kertas yang terbuat dari bambu yang dihaluskan. Masa modern tahun 1455, mesin cetak pertama kali diciptakan oleh John Gutenberg. Lalu, pada tahun 1830, Augusta Lady Byron pertama kali menciptakan program komputer yang mampu mendesain untuk memasukkan data, mengolah data, dan juga menghasilkan hasil keluarannya dalam sebuah kartu. Tahun 1837, Samuel Morse dan dua kerabatnya mengembangkan telegraf dan kode Morse. Zaman modern ini, perkembangan teknologi komunikasi telah berkembang pesat, sehingga penggunaan smartphone dan jaringan internet sangat penting bagi kehidupan sehari-hari kita, karena memungkinkan kita untuk terhubung kepada seluruh orang di dunia dan mengakses informasi dengan sangat mudah dan cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi jaringan berkembang dengan pesat dan memungkinkan konektivitas seluler yang memberikan kemudahan untuk broadband yang lebih cepat. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini telah berubah. Kita dapat mengakses informasi hanya dalam beberapa detik. Kita dapat bertukar pengalaman pekerjaan dalam berbagai bidang dan kita dapat berkomunikasi dengan cara yang sangat mudah. Saat ini ada banyak sekali aplikasi komunikasi yang digunakan untuk berbagai tujuan, seperti diantaranya ada WhatsApp, Line, dan juga Telegram. Aplikasi-aplikasi tersebut memiliki fitur komunikasi seperti pesan singkat, pesan suara, dan juga video call. Selain aplikasi komunikasi yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial kita sehari-hari, ada loh berbagai aplikasi komunikasi yang dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial kita sehari-hari di berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, maupun bidang transportasi. Perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran di Indonesia adalah KRIS. KRIS memudahkan transaksi non-tunai dengan menggunakan smartphone. Melalui KRIS, pengguna dapat melakukan pembayaran dengan mudah dan cepat. Halo Ausfi, berjajan yuk. Keluar, males panas, mager, nunggunya juga kayak lama. Nggak usah, kan sekarang ada e-commerce. Jadi tuh ya, perkembangan teknologi komunikasi itu udah berdampak besar pada e-commerce, terutama dalam hal bisnis dan juga interaksi antar manusia. Terus juga cara jual beli sekarang itu udah nggak perlu melibatkan fisik antara pembeli dan penjual. Jadi gini. Secara keseluruhan, perkembangan teknologi komunikasi pada e-commerce GoFood memberikan banyak keuntungan, seperti meningkatkan penjualan dan kemudahan pemesanan. Namun, juga menggagalkan beberapa keterbatasan, seperti ketergantungan pada teknologi dan koherensi. Apa ya, gue akhir-akhir ini punya bagus banget semua. Sekarang gue pengen kerja akhir-akhir ini, tapi gue nggak suka. Ih, ngapain jauh-jauh dokter, kan sama teknologi komunikasi udah canggih, khususnya di bidang kesehatan. Perkembangan teknologi komunikasi juga telah membawa kemajuan dalam layanan konsultasi medis. Contohnya pada aplikasi Halodoc ini. Aplikasi ini memungkinkan kita untuk konsultasi medis secara online melalui pesan chat sehingga dapat menghemat waktu dan biaya dalam perjalanan. Sering banget pakainya tuh kalau lagi sakit, kayak ringan-ringan aja, kayak demam, pusing, flu, atau yang lainnya. Perkembangan teknologi dan komunikasi sudah berkembang pesat di dalam bidang pendidikan, khususnya untuk sistem mengajar dengan pembelajaran jarak jauh. Berikut terdapat contoh sistem mengajar dengan menggunakan aplikasi Zoom. Zoom adalah aplikasi konferensi video yang memungkinkan pengguna untuk mengadakan pertemuan virtual, rapat, dan seminar web.
Perkembangan teknologi komunikasi di bidang pembelajaran juga mempermudah kita untuk belajar suatu pelajaran tertentu. Contohnya aplikasi Cakap. Di sini bisa belajar bahasa Inggris dengan jarak jauh sehingga mudah dan cepat. Dampak positif dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Yang pertama itu ada penyebaran informasi secara cepat. Hal ini merupakan hal yang penting karena dapat memanfaatkan platform digital seperti media sosial dan dapat memastikan struktur jaringan yang handal. Sosialisasi dan pelatihan terkait teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dalam berbagi informasi. Yang kedua, itu adalah kemajuan di berbagai bidang. Dengan munculnya beragam inovasi teknologi, ini telah memberikan banyak hal yang positif. Misalnya dalam bidang kesehatan, telemedicine juga dapat memungkinkan untuk kita berkonsultasi secara jarak jauh dan berbagai bidang lainnya. Sehingga secara keseluruhan, inovasi ini mengarah pada kemajuan signifikan dalam efisiensi, akses, dan kolaborasi antar sektor. Yang terakhir ada memperluas jaringan dan relasi. Kita dapat melakukan hal ini melalui konferensi, seminar, dan forum industri. Pemanfaatan media sosial juga dapat membangun jaringan yang profesional. Adapun dampak negatif dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, yang pertama ada cybercrime. Cybercrime merupakan kejahatan yang mencakup berbagai hal, seperti kejahatan pelanggaran privasi, kejahatan yang mencakup kerja dan pelanggaran internet, seperti contohnya seperti phishing dan spam. Lalu yang kedua ada penyebaran hoax. Ini penyebaran hoax semakin kompleks. Seiring dengan perkembangan teknologi, penyebaran hoax semakin meyakinkan dan semakin tampak lebih nyata. Sehingga masyarakat wajib waspada dengan informasi yang diterima. Lalu yang ketiga ada peningkatan pengangguran karena tergantikan oleh teknologi. Dampak ini mengakibatkan beberapa lapangan pekerjaan yang harus digantikan oleh teknologi. Hal ini sering berjalannya waktu, kita sebagai masyarakat wajib mengembangkan diri dan dalam pendidikan sehingga kita dapat menyeratakan pekerjaan yang relevan dengan perubahan pekerjaan yang semakin mengarah ke teknologi. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi merupakan tantangan tersendiri bagi kehidupan umat manusia. Yang pertama, keamanan data dan privasi di era digital memerlukan lebih perlindungan karena mudah untuk diretas. Yang kedua, adanya kesenjangan digital. Adanya kesenjangan akses dan kompetensi teknologi dapat merugikan kelompok masyarakat yang berbeda. Yang ketiga, overload hoax atau banyaknya berita hoax akibat dari kelebihan informasi yang tidak relevan dan membingungkan. Perkembangan teknologi komunikasi memiliki berbagai keuntungan seperti mempermudah kehidupan, menghubungkan orang dengan dunia, serta mempermudah perdagangan secara efisien. Namun, juga memiliki berbagai kerugian seperti ketergantungan teknologi terlalu besar, aktivitas sosial berkurang, dan peningkatan risiko privasi dan keamanan.